Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas mana yang lebih baik dalam memproduksi gambar antara Google Imagen 3 yang ada di Gemini atau VO3 dengan ChatGPT yang mengandalkan basic DALL-E 2 dan ini semuanya saya akan ngebahas yang versi gratis. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mana yang lebih baik antara Gemini AI dan juga ChatGPT yang masing-masing memiliki basic yang berbeda untuk karakter dalam pengelolaan gambar. Karena kalau Gemini menggunakan Google Imagen 3 dan juga VO3 atau VO2, kemudian ChatGPT menggunakan basicnya DALL-E. Sekarang kita akan memasukkan prompt atau kata perintah. Di sini saya akan bertanya kepada Gemini dan juga ChatGPT menggunakan pertanyaan yang sama, gambar apa yang bisa dibuat. Nah, di sini kalian bisa melihat ya untuk responnya. Untuk yang Gemini AI, di sini langsung menyebutkan gambar-gambar yang bisa dia buat. Kemudian untuk yang ChatGPT itu lebih detail, lebih spesifik ya untuk komposisi, style, dan sebagainya. Jadi kalau yang Gemini itu lebih to the point, kalau yang ChatGPT itu lebih rinci dan juga detail. Kemudian di sini saya akan memasukkan prompt yang sama, misalnya buatkan gambar wanita cantik Asia menawan memakai baju merah berjalan di tengah kota, pakaiannya stylish, body seksi dan seterusnya ya. Intinya ini semuanya sama untuk promptnya dan saya tambahkan aspek rasio, siapa yang bisa mengelola informasi ini lebih baik. Oke, langsung aja kita masukkan prompt yang sama dan kita generate ya. Jadi di sini teman-teman, saya akan menggunakan prompt yang sama untuk semua gambar, mulai dari gambar yang sederhana, cukup rumit, sampai yang membutuhkan konsistensi untuk karakter. Oke, di sini langsung aja kita klik generate ya. Untuk gambar yang pertama ini saya minta yang realist style. Nah, untuk yang Gemini itu langsung memproduksi gambar, tapi kalau yang ChatGPT itu ingin lebih spesifik lagi apakah ada karakter yang diinginkan, misalnya menggunakan foto tertentu, gambar tertentu, atau karakternya acak. Nah, di sini saya akan memasukkan prompt lagi tambahan karakternya acak, sama seperti Gemini ya, dan ini Gemini sudah menghasilkan gambar dan untuk memproses gambarnya ini benar-benar cepat untuk yang Gemini ya teman-teman daripada ChatGPT. Nah, yang ChatGPT ini saya nunggu lumayan lama. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghasilkan gambar yang cepat ya pakai Gemini aja berdasarkan dari percobaan saya yang ada di video ini. Tapi kalau untuk hasil, teman-teman bisa perhatikan yang sebelah kiri itu Gemini ya, yang sebelah kanan itu adalah ChatGPT hasilnya. Di sini saya tidak memberikan karakter yang spesifik, hanya wanita Asia yang memakai baju merah dan stylish serta modis berjalan di tengah kota dengan aspek rasio gambar. Kemudian khusus detail seperti pencahayaan dan sebagainya itu saya tidak memberikan prompt yang seperti itu ya, tidak sedetail itu, tapi hasilnya bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita akan uji konsistensi karakternya. Di sini saya akan meminta untuk keduanya ya, ini backgroundnya diganti, kemudian ganti baju juga, kemudian mempercantik ya. Jadi kedua gambar ini saya minta wajahnya dipercantik, kemudian backgroundnya diganti, bajunya juga diganti. Nah, kita copy, kemudian kita generate. Mana yang lebih stabil ya dari keduanya ini? Kita akan cek. Nah, kemudian kita lihat ya teman-teman, ini sama-sama sedang memproses untuk membuat gambarnya. Oke, langsung aja kita cek untuk yang Gemini ini udah selesai. Nah, di sini untuk promptnya tadi, saya minta mempercantik wajah, kemudian mengganti background menjadi pantai, kemudian menggunakan pakaian bikini. Di sini seolah-olah tafsiran dari Gemini itu langsung membuat gambar yang baru dengan orang yang berbeda, berbeda dengan yang ChatGPT. Untuk yang ChatGPT, orangnya ini masih sama ya, tapi sedikit dipercantik. Untuk posenya masih sama, tapi kalau yang Gemini, ini benar-benar berbeda. Antara gambar yang pertama dan gambar yang dihasilkan yang kedua itu berbeda. Tapi kalau yang ChatGPT, mulai dari pose, kemudian style rambut dan wajahnya ini masih mirip-mirip ya, tapi lebih dipercantik lagi. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan prompt seperti ini. Saya masukkan kata kuncinya adalah ultra detail. Nah, kita nggak tahu ya tafsiran dari kedua AI ini seperti apa.
untuk yang Gemini yang menggunakan Imagen Google 3, VO3 juga. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah hasil generate dari gambarnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kalau yang ChatGPT hasilnya seperti ini. Kemudian saya memasukkan prompt yang lainnya dan hasilnya seperti ini. Menurut teman-teman mana yang lebih baik? Yang kiri itu Google Imagen 3 atau Gemini dan yang sebelah kanan adalah ChatGPT. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya akan memasukkan contoh gambar referensi di keduanya, baik itu Gemini AI maupun ChatGPT. Di sini sudah saya upload untuk gambarnya. Kira-kira untuk membuat karakter dari gambar referensi bisa atau tidak ya untuk Gemini. Nah, di sini saya akan memasukkan prompt, misalnya buatkan gambar dengan menggunakan gambar referensi ini seorang perempuan yang memakai singlet berwarna putih. Kemudian menggunakan celana pendek taktikal, memegang pistol di kedua tangan sambil membawa tas ransel berwarna hijau gelap yang sedang berada di dalam gua dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan prompt yang sama baik itu di Gemini maupun di ChatGPT. Sekarang kita klik generate ya, keduanya seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu hasil dari gambarnya. Nah, dan ternyata kalau Gemini itu tidak bisa untuk menggunakan gambar referensi karena dinilai melanggar pedoman karena takut gambar ini atau foto ini disalahgunakan ya kalau memang ini adalah orang asli. Tapi kalau ChatGPT itu masih bisa memprosesnya, teman-teman. Jadi kalau yang menggunakan Gemini AI, Google Imagen 3 sebagai basicnya itu nggak bisa menggunakan gambar referensi. Tetapi di sini kalau saya masukkan prompt yang sama tanpa menggunakan gambar referensi, maka itu bisa diproses. Jadi perbedaannya di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ChatGPT itu masih bisa. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan ini adalah hasilnya ya, yang Google Gemini AI itu menafsirkan atau memproses prompt-nya menjadi gambar seperti ini. Ini karakternya ya semi-semi 3D realistik ya teman-teman. Tapi kalau yang ChatGPT karena ada gambar referensinya, jadi wajahnya itu mirip dengan contoh gambar. Kemudian lebih 3D realistis atau lebih ke arah realis. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih baik dalam pemrosesan gambarnya. Jadi, kalau kita memberikan perintah, bisa tahu ya batasan-batasannya. Kemudian selanjutnya di sini saya minta yang Gemini AI untuk menjadikannya versi 3D realistik dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang ChatGPT saya akan meminta gambarnya aspek rasionya diganti dari yang awalnya 6:19 kayak gini diproses menjadi 19:6 atau yang landscape. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Nah, dan untuk ChatGPT sendiri teman-teman, setelah memproses beberapa kali permintaan maksimal itu 15 ya, kalau saya hitung itu langsung muncul limit ya teman-teman. Jadi limitnya langsung muncul dan minta di-upgrade. Tapi kalau yang Gemini itu belum muncul tanda-tanda minta di-upgrade atau versi yang pro dan sebagainya. Jadi kalau ChatGPT setelah 15 kali permintaan itu langsung diminta untuk membuat new chat atau chat baru. Kemudian setelah itu ini saya minta untuk generate gambar lagi itu sudah tidak bisa ya. Jadi harus ganti akun. Dan setelah saya meminta gambar tersebut menjadi versi style yang lain, kalau ChatGPT saya minta menjadi Ghibli style jadinya seperti ini. Dan di sini kalau kita perhatikan yang ChatGPT itu jauh berbeda ya teman-teman. Kemudian kalau yang Gemini AI masih konsisten. Dan di sini langsung muncul limit. Sekarang saya akan menggunakan akun baru ya untuk ChatGPT karena diminta untuk berlangganan atau upgrade. Nah, dan di sini saya nanya ke Gemini, apakah Gemini ada batasan atau limit? Ternyata untuk yang Gemini tidak ada batasan atau limit ya. Kita itu bisa mengenerate sepuasnya teman-teman. Tapi kalau ChatGPT itu ada batasannya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan prompt baru di sini. Kita akan minta untuk membuatkan kartun sekarang 3D kartun ya untuk ChatGPT maupun Gemini AI yang masing-masing memiliki proses render image yang berbeda. Untuk yang Gemini Imagen 3 yang dipakai oleh Google VO3, kemudian untuk yang ChatGPT menggunakan DALL-E sebagai basicnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memasukkan prompt yang sedikit panjang, tapi ini detail dan untuk kegiatannya adalah seorang perempuan yang lagi spa
Nah, kalau yang ChatGPT itu langsung muncul seperti ini. Jadi, untuk prompt yang saya masukkan itu katanya sih kurang sesuai. Kemudian dianjurkan menggunakan prompt yang diberi oleh ChatGPT. Kemudian di sini untuk ChatGPT-nya sendiri ketika saya masukkan prompt yang sesuai dengan permintaan ChatGPT itu masih belum bisa diproses, tapi kalau yang Gemini AI itu langsung bisa diproses. Dan ChatGPT itu menganjurkan untuk membuat gambar yang saya inginkan itu harus di AI yang lainnya, seperti Sora AI. Jadi nggak bisa diproses ya untuk gambar yang ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba prompt yang lainnya ya. Jadi ada batasan untuk keduanya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengenerate gambar yang lain. Misalnya seperti ini. Ini adalah promptnya. Nah, kemudian hasil dari Gemini AI yang sebelah kiri dan hasil dari ChatGPT itu yang sebelah kanan. Nah, padahal di sini saya minta yang 19:6. Tapi kalau yang Gemini terkadang prosesnya 1:1, yang ChatGPT juga terkadang tidak sesuai. Jadi sama-sama ya kalau kayak gini. Kemudian berikutnya di sini saya akan memasukkan style 3D render. Kemudian kita lihat untuk hasilnya. Nah, yang ChatGPT seperti ini, kemudian untuk yang Gemini hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, tergantung dari prompt yang kita sampaikan. Kalau style 3D render, khusus yang Gemini, hasilnya kayak kartun 3D seperti itu. Tapi kalau yang ChatGPT itu lebih ke arah realis. Kemudian ini adalah contoh hasil beberapa gambar yang sudah di-generate ya. Ini tidak semua saya tampilkan ya teman-teman. Nanti kalian bisa mencobanya sendiri kira-kira lebih bagus yang mana, lebih realistis yang mana untuk pencahayaan, warna dan sebagainya. Kira-kira teman-teman lebih cocok yang mana? Oke, kurang lebihnya segini dulu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.